Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan kalau mikir kurang tahu. Oh, iya, iya. Kalau licin yang sebelah sana mungkin di kita. Coba sekali lagi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah bisa ketemu dengan jenengan lagi sore hari ini. Jadi Daning nanti bisa juga lanjut interaktif langsung ya 5462161. Kemudian WA juga boleh 08960213 kali 966. Ramadan ini madrasah bagi Umat Islam. Monggo disampaikan prolognya dulu 5 sampai 8 menit kemudian nanti kita interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami di RRI Pro 4 Surabaya dalam masa Ramadan ya. Alhamdulillah temanya madrasah Ramadan, bukan madrasah bagi umat Islam ya. Memang kita ini di bulan suci Ramadan ini banyak hikmah yang dapat kita ambil ya. Kalau kita dulu ya mulai lahir mungkin madrasah itu kan sekolah. Kita memang sekolah secara formal itu mulai TK, SD, SMA mungkin selama 6 tahun lah kita baru mendapatkan syahadah, ijazah. Dasarnya itu 6 tahun. Iya. Kalau mulai dari kecil kan kita dapat ijazah itu mungkin 12 tahun ya, nunggu begitu lama baru dapat ijazah. Begitu juga di bulan suci Ramadan ini kita setiap tahun juga sekolah. Sebenarnya setelah kita sekolah mulai SD, SMP, SMA sampai kuliah, nah itu kan sekolah yang formal dibangun. Setelah itu kita ini itu dikongkong bahasa Jawa nyol. Maksud sih, Iya. ya apa bahasa Indonesia. Nggak apa-apa. Sopo sing ngomong. Tapi ini Surabaya satu waduh iya ya gak apa-apa. Campur bahasa Indonesia. Campur ini saja gitu ya. Jadi memang madrasah di sini puasa bukan madrasah bagi umat Islam itu memang di antaranya ya pendidikan. Madrasah kan hubungan antar dia, pendidikan ya. Nah, pendidikan yang dapat kita ambil di bulan suci Ramadan ini kan kita menahan. Nah, menahan tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri siang hari fajar sampai selesai maghrib ya. Nah, di situ dapat kita ambil madrasahnya itu madrasah pendidikan kesabaran. Ini ya kesabaran. Yang kedua ada pendidikan sosial. Kita puasa kan tidak makan, tidak minum, itu bisa menahan untuk apa? Rasa haus, rasa lapar. Di situ ada pendidikan sosial. Ada sosial kemasyarakatan, dapat masyarakat aja kita ambil kesimpulan gitu. Karena bahwa orang itu kalau nggak makan, lapar, orang tidak punya itu sorong. Di situ akhirnya timbul kepekaan sosial, yaitu kita harus menjadi orang yang dermawan, saling tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan kalau menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Dan syahadahnya itu nantinya kita memperoleh ijazah apa? Nah, itu la'allakum tattaqun. Ijazahnya orang yang berpuasa nanti itu ijazahnya termasuk dicatat sama Allah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi sebenarnya itu kan. Jadi diantaranya pendidikan tentang kesabaran, pendidikan tentang kepekaan sosial atau sosial ya, sosial kemasyarakatan. Ada lagi pendidikan tentang apa itu namanya ya, di samping kesabaran, kepekaan sosial, kedisiplinan. Nah, kita disiplin, asalnya mungkin kita pagi makan seenaknya ya, mungkin pagi makan, siang makan. Sekarang ini tidak didisiplinkan sama Allah. Kita harus nurut, manut sama Allah. Itu dalam hal untuk menahan, tidak makan, tidak minum. Mulai itu kan kita patuh. Yang ditentukan juga. Iya, ditentukan kembali. Nanti ada kedisiplinan harus tasahur. Sahur, istilahnya ada sahur. Nah, itu tasaharu, karena dalam sahur ada barokah. Kita juga harus sahur sekalipun kita mau wareg ya, ada wareg sore ya, tetap sekalipun titik ngambil barokahnya sahur itu sendiri kan begitu, tetap seperti itu. Jadi banyak tarbiyah, pendidikan, madrasah yang kita ambil di sini. Jadi di antaranya itu seperti itu. Baik. Sudah ada yang mulai bergabung jangan di 089602 satunya 3 kali 9. Cak Priyadi sudah masuk ini.
Assalamualaikum Ustaz. Karena ini menjadi bagian dari bagaimana menata hati. Tapi Ya. kadang yang sulit itu adalah seringkali ikut, termasuk kadang-kadang itu sedikit membicarakan orang. Dan Ya, ya. ini bagaimana juga caranya untuk melatihnya. Karena ini juga baik dari Capriadi. Disapa juga oleh Bu Niken, Mbak Niken di kawasan Tuban. Selamat sore dari Tuban. Ya, selamat sore, waalaikumsalam. Salam sehat juga ya. Monggo Capriadi dulu ditanggapi. Ustaz. Masalah menata hati ya, masalah hibah, ngerasani ya memang kan lisan itu kan tidak bertulang ya. Gampang untuk mengucapkan sesuatu yang mungkin tidak baik, dan memang itu setan selalu menggoda kita. Sumala atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim, jadi wa an samalihim wa la tajidu aksarahum syakirin. Jadi setan itu selalu menggoda kita dari arah depan, belakang, kanan, kiri agar kita ini berbuat tidak baik. Seperti musuh ono kejelekan orang, kita cenderung untuk menambah-nambahi kadang, bukan malah harus menutupi. Sedangkan perintah dari Rasulullah SAW itu kalau kita harus menutupi aib seseorang, Kayak seperti itu, menutupi aib seseorang. Jadi kalau kita bisa begitu, maka kita akan ditutupi oleh Allah aib kita ini di dunia dan di akhirat. yang berbuat baik aja dirasani ya. Nah, iya, apalagi apalagi yang kalau tadi dengan mencontohkan soal yang jelek gitu. Iya, jadi memang apalagi orang itu kalau yang jelek itu kebetulan rival kita, orang yang tidak kita senangi, tidak berbuat jelek aja kita cari-cari kejelekannya, apalagi berbuat jelek, wah kita tambah-tambah sendiri. Nah, disinilah kita itu harus menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang terbaik bagi manusia, yang bisa memberikan manfaat kepada manusia. Bagaimana kita ini bisa menutupi aib seseorang, bukan malah mencari kejelekan terhadap siapa saja, baik kita suka maupun tidak suka. Artinya kita ini harus belajar untuk selalu husnudzon, selalu berprasangka baik. Memang kalau suudzon ini kan larangan, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni ismun. Jadi kita tidak boleh berprasangka buruk, karena prasangka buruk itu pasti mengandung dosa kan gitu. Tapi kalau kita ini termasuk orang-orang yang beriman harus begitu. Ya, baik. Begitu nggih Capriadi ya. Tapi memang tidak gampang. mudah. Iya. Nah, baik, nanti dilanjutkan lagi Ustaz. Kita ke informasi dari tim reporter terlebih dahulu. Jadi ada Cak ini suasana ngabuburit pada final BTQ cabang Gausia dan Hafiz di dari Orwell Jawa Timur. Silakan Cak